Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita fisika kuantum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana kita menyelesaikan sistem-sistem kuantum yang sederhana. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumur potensial tak berhingga dan dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger bebas waktu, maka kita bisa mendapatkan fungsi gelombang dan tingkatan energi pada sumur potensial tak berhingga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba model potensial yang lain, yaitu potensial tangga. Atau biasa kita sebut dengan step potensial. Nah, potensial tangga ini, misal kita punya potensial seperti ini. Ini di X sama dengan 0. Ini potensial grafiknya. Sorry. Itu kita. Nah, model potensialnya itu seperti ini. Ini potensialnya. Nah. Jadi ini potensialnya. Ini di X sama dengan 0. Di sini P-nya sama dengan 0. Sedangkan di sini P-nya sama dengan P0. Oke. Jadi anggaplah ini di region, kita anggap ini region 1, ini region 2. Jadi di region 1 itu potensialnya sama dengan 0 dan di region 2 itu potensialnya sama dengan V0. Ini apa, sistem-sistem seperti ini bisa diterapkan ketika partikel bergerak masuk ke daerah potensial tertentu. Oke. Nah, kita misalnya untuk kita energinya ini di atas sini. Oke. Ini yang biru energinya. Ini energinya. Oke. Jadi untuk kasus yang pertama kita bahas, ini untuk kasus E lebih besar daripada V0. Oke. Nah, secara sederhana PX-nya ini sama dengan V0 untuk X lebih besar daripada 0 atau di region 2 dan 0 untuk X lebih kecil daripada 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaannya ini, kita tuliskan persamaan Schrödinger-nya. Nah, kita ambil pada region, kita tinjau region 1 dulu. Oke. Nah, region 1 atau dengan kata lain X lebih kecil daripada 0, persamaan Schrödinger-nya berbentuk minus H bar pangkat 2 per 2M
D2CX dx pangkat 2. Nah, ini potensialnya sama dengan 0, maka langsung sama dengan E kali CX. Oke. Nah, untuk yang kedua, coba perhatikan. Untuk region 2, ini jadinya minus habar pangkat 2 per 2M D2CX dx pangkat 2 ditambah, karena di sini potensialnya tidak sama dengan 0, maka di sini ditambah P0 CX sama dengan E CX. Jelas ya? Jadi perbedaannya di sini, perhatikan di sini P0-nya sama dengan P-nya sama dengan 0, maka dihilangkan P0-nya, di sini P-nya sama dengan V0. Tahu yang kedua ini, region 2 ini bisa ditulis untuk lebih mudah, minus habar pangkat 2 per 2M ini yang tulisan paling bawah masih kelihatan. Iya Pak, kelihatan. D2CX dx pangkat 2 ini bisa ditulis seperti ini, jadi E kurang V0 CX. Nah, coba perhatikan yang anggap ini persamaan, kita anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ini persamaan 2. Nah, perbedaannya, ini bentuknya sama, perbedaannya hanya kalau di sini E, di sini E kurang V0. Oke, karena E lebih besar daripada P0, maka ini nilainya positif. Oke, ini nilainya positif. Nah, sehingga bisa kita tuliskan ulang persamaan Schrödinger-nya. Persamaan Schrödinger-nya di region 1 tadi, minus habar per D2CX dx pangkat 2 sama dengan E kali CX. Kemudian di region 2 menjadi minus habar pangkat 2 D2CX dx pangkat 2 sama dengan E kurang P0 CX. Nah, coba perhatikan. Ini solusinya. Ini bisa ditulis menjadi D2CX dx pangkat 2 menjadi minus habar per 2M ya di sini. 2ME 2ME per habar pangkat 2 CX. Nah, kemudian yang di sini sama, di region 2 D2CX dx pangkat 2 sama dengan 2M. Nah, di sini E kurang P0. Per habar pangkat 2 CX. Nah, ini solusinya, sama-sama Anda sudah tahu ini solusinya. Ini yang bagian ini kita anggap jadi K1 pangkat 2. Kemudian bagian yang ini kita
anggap ini adalah K2 pangkat 2. Oke. Nah, kalau seperti itu, maka kita dapat di sini si solusinya di sini si X. Nah, kalau kita sudah pelajari ini diganti jadi K1 pangkat 2. Ini misalnya K1 pangkat 2. Ini solusinya kalau berbentuk seperti ini adalah A, E, I K1X ditambah B, E minus I K1X. Oke, dengan K1 tadi berbentuk 2ME per habar pangkat 2. Kemudian di sini si X-nya di region 2. Nah, ini sama C I K2X ditambah D E minus I K2X. Nah, oke. Jadi ini K1-nya tadi saya jelaskan. Ini K1-nya sama dengan K1 pangkat 2 sama dengan 2ME per habar pangkat 2. Tahu dengan kata lain ini dihapus, bisa ditulis seperti ini. Oke. Tahu akar 2ME per habar. Nah, coba perhatikan. Ini akar 2ME itu adalah energi kinetik. Berarti ini sama dengan P1 dibagi dengan habar. Atau dengan kata lain, ini adalah lambda. Lambda sama dengan P1 per H. Oke, di sini bukan habar lagi karena di sini lambda. Anda tahu K itu di sini. Sedangkan untuk di region 2, K2-nya sama dengan akar 2M E kurang P0 per habar. Nah, atau dengan kata lain ini lambda 2-nya sama dengan H di sini salah. Sini jadi H per P1. Karena K itu dua pi per lambda K. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bisa langsung diinterupsi. Jadi K itu sama dengan 2pi per lambda ya. Ini 2pi per lambda. Kalau Anda substitusikan masuk, Anda dapatkan ini. Oke, H per P2. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan di sini. Nah,
kedua hasil ini, kedua solusi ini sama-sama berbentuk gelombang, tetapi dia mempunyai ini karena K-nya berbeda, K1 dengan K2, dia mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Jadi artinya apa? Artinya apa? Dari region 1 ke region 2, dia merupakan gelombang yang berjalan dengan panjang gelombang yang berbeda. Jadi nanti akan kita gambarkan apa maksudnya ini. Oke, jadi dia gelombang tetapi panjang gelombang yang berbeda. Nah, coba kita lihat untuk solusinya lebih lanjut, syarat batasnya. Kita gambar ulang potensialnya. Itu lebih jelasnya. Nah, ini di region 1, ini region 2. Nah, coba perhatikan untuk ini 0, untuk X lebih besar sama dengan 0. Coba perhatikan solusi panjang gelombang itu harus bernilai 0 di tak berhingga. Oke, jadi tak berhingga itu sama dengan 0. Oke, jadi itu solusinya, solusi apa nama kemarin, sifat-sifat panjang gelombang. Jadi di X tak berhingga atau di bagian sana ini X-nya sama dengan apa namanya, solusi gelombangnya harus sama dengan 0. Jadi solusinya harus berhingga, atau dengan kata lain si tak berhingga ini C E pangkat I penjelasannya. Jadi untuk di X sama dengan 0, coba perhatikan untuk di X lebih besar sama dengan 0, gelombangnya ini menjalar ke sana, dan nggak ada gelombang yang dipantulkan. Oke, jadi karena tidak ada hambatan lagi ke sana, maka tidak ada gelombang yang dipantulkan. Atau dengan kata lain, ini solusinya kita tuliskan ulang. Jadi ini tidak ada gelombang yang dipantulkan. Maka si X IKS2X ini solusi di region kedua, ditambah D E I K2X. Nah, karena tidak ada gelombang yang dipantulkan, maka bagian yang ini sama dengan 0. Atau dengan kata lain, D sama dengan 0. Sehingga si X ini di region 2 kita itu bisa kita tulis menjadi lebih sederhana C I K 2X. Oke. Nah, sekarang kita tinjau pada X sama dengan 0. Oke, pada titik X sama dengan 0. Nah, coba perhatikan supaya dia continue, fungsi gelombang yang ada di sini C1 dan C2 di X sama dengan 0 di perbatasan ini harus mempunyai nilai yang sama. Oke. Dengan kata lain,
Alhamdulillah. Lain, si 1 X sama dengan 0 sama dengan si 2 X sama dengan 0. Ini A, I, K0, 1, 0 ditambah B minus I, K2, 0 sama dengan C, ini K1. I, K2, 0. Nah, karena ini semua pangkat 0 sama dengan 1, kita dapatkan hubungan A tambah B sama dengan C. Oke. Nah, kemudian yang syarat fungsi gelombang yang lain lagi, turunan. Oke, jadi turunan di X sama dengan 0 itu juga harus sama. Nah, kalau ini diturunkan terhadap X, ini jadinya I K1, I K1, A, I K1, 0. Ini juga I K1, B, I K1, X. Kemudian ini jadi I K2, 2, C, I K2, 0. Oke, di X sama dengan 0. Ini semuanya sama dengan 1. Sini ada I-nya habis, I-nya habis. Sorry. Ini yang ini turunannya minus, oke? Karena di sini minus. Ini di sini minus, oke? Karena di sininya minus I K10. Sehingga kita dapatkan K1 A kurang B sama dengan K2 C. Nah, C tadi kita dapatkan sama dengan, C tadi kita dapatkan sama dengan ini, kita substitusi masuk, jadi K1 A kurang B sama dengan K2 A ditambah B. Oke. Kita tulis ulang persamaan terakhir. K1A dikurang K1B sama dengan K2A ditambah K2B. Ini bisa kita tuliskan B sama dengan K1 dikurang K2A dibagi dengan K1 dikurang K ditambah K2. Oke. Dengan manipulasi aljabar. Dan itu Anda bisa kerjakan sendiri. Nah, sehingga kita kembali, ini kita sudah dapatkan B-nya.
Kemudian A tambah B sama dengan C. Kita kembali ke persamaan ini. Berarti A ditambah K1 dikurang K2A. K1 ditambah K2 sama dengan C. Atau dengan kata lain, C sama dengan K1 ditambah K2, K1 ditambah K2A, yang ini kan sama dengan 1, ini sama dengan 1, kemudian ditambah K1 dikurang K2, K1 ditambah K2A. Kita dapatkan nilai C 2K1 K1 ditambah K2A. Sehingga kita dapatkan fungsi gelombangnya Cx. Nah, ini Cx-nya A, E, I, K1X ditambah ini tadi B, berarti B-nya K1 dikurang K2, K2 ditambah K1, E minus I K1X. Ini untuk X lebih kecil daripada 0. Dan C 2K1, K1 ditambah K2, A, E, I, K2X. Untuk X lebih besar daripada 0. Oke, untuk nilai A-nya itu bisa nanti didapatkan dengan menggunakan syarat normalisasi. Nah, jadi kita punya dua fungsi gelombang. Untuk di region 1 tadi ini di region 2. Saya tuliskan ulang. Jadi ini potensialnya tadi berbentuk seperti ini. Solusinya di sini. Solusinya di sini Cx A, E, I, Kx dikurang ditambah beta minus I K1X. Kemudian di sini Cx sama dengan C, E, I, K2X. Maksudnya apa? Gelombang yang ini yang pertama itu menjalar ke sana, kemudian gelombang yang kedua yang ini menjalar ke sini. Oke. Sedangkan gelombang yang ketiga dia menjalar ke sana. Nah, perbandingan jadi kalau kita punya partikel yang energinya di atas sini, nah ada kemungkinan partikel itu dipantulkan. Oke, jadi ada kemungkinan partikel itu dipantulkan atau biasa kita sebut koefisien reflektansi. Oke, yang kita sebut dengan R. Koefisien Jadi ini Ini perbedaan mendasar antara fisika klasik dengan fisika kuantum. Kalau Anda punya sistem klasik bergerak ke sana dengan energi lebih besar daripada
potensial penghalangnya, maka tidak mungkin partikel itu bisa dipantulkan. Tetapi untuk sistem kuantum tetap ada probabilitas partikel itu dipantulkan. Oke, jadi R sama dengan ini perbandingan koefisien ini B kali B dengan A conjugate A. Oke. Ini bisa dituliskan B tadi sama dengan K1 kurang K2 ditambah K1 ini A pangkat 2, ini A pangkat 2, ini berpangkat 2, ininya habis, maka kita dapatkan R-nya sama dengan K1 dikurang K2, K2 ditambah K1 berpangkat 2. Oke. Kemudian untuk koefisien transmisi, jadi ada ini gelombang yang datang, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Yang diteruskan itu yang kita sebut dengan transmisi. Oke. Nah, transmisi ini dia bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Oke. Jadi dia bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Sehingga koefisien transmisinya bisa kita tulis T sama dengan P2 C P1 A pangkat 2. Ini P2 P1. Nah, C tadi sama dengan 2K1 per K1 ditambah K2 pangkat 2. Di sini A-nya habis dengan A yang ada di sini. Oke. Jadi ini adalah koefisien reflektangsinya, di mana P2 sama dengan P1 per M, atau dengan kata lain H bar K1 per M, kemudian P2 sama dengan momentum ini per M, H bar K2 per M. Oke. Kalau ini kita substitusikan masuk, kita dapatkan T. Jadi mana tadi? P2 per P1, ini P2 per P1 itu sama dengan K2 per K1. Oke, jadi kita dapatkan T, T sama dengan K2 per K1, 2K1, K1 ditambah K2. Oke. Pangkat 2. Atau dengan kata lain, kalau yang bagian atasnya saja dipangkatkan, ini jadinya K1 tambah K2 pangkat 2. K2 per K1. Ini pangkat 2 kan 4. K1 pangkat 2. Ini K1-nya habis. Jadi T sama dengan 4 K1 per K2, K1 ditambah K2 pangkat 2. Kalau kita jumlahkan,
R dan T, maka kita dapatkan ini tadi sama-sama K1 ditambah K2 pangkat 2, ini K1 pangkat 2 ditambah K2, sebentar. Ini tadi K1 kurang K2 pangkat 2 ditambah 4 K1 K2.